Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Dr. Irin Cono dalam acara Bincang Sehat, yang mana pada kesempatan ini saya akan mencoba membahas satu pertanyaan dan nasihat dari seorang pasien saya, ya sahabat sehat juga, yang datang ke tempat praktek saya, yang minta kepada saya untuk memberi saran kepada orang tuanya yang kebetulan sudah lanjut usia, ya kurang lebih 75 tahun lah, seorang ibu-ibu yang memaksa puasa pada bulan Ramadan ini. Dan anaknya merasa ibunya itu terlalu lemah badannya dan sebaiknya tidak usah puasa. Memang dalam ajaran agama, kalau orang yang sudah lanjut usia tidak wajib puasa, mereka bisa mengganti dengan memberi makan fakir miskin kurang lebih setengah mud, ya kalau dikeruskan itu kurang lebih 0,5 kg beras atau makan pokok. Tapi ibunya ini tetap memaksakan puasa. Untuk itu masnya ini, ya anaknya itu laki-laki, dia minta saran dan mengajak ibunya datang ke tempat praktek saya untuk diberi pencerahan bagaimana cara puasa yang baik, apakah harus puasa atau tidak. Nah, ketika ibunya datang ke tempat praktek saya, setelah saya lihat kondisi fisiknya, kemudian saya lihat tensinya, gula darahnya kelihatan normal, hanya memang ibunya badannya kurus dan kelihatannya lemah. Memang pada waktu datang dia lagi menjalankan puasa. Nah, saya memberi nasihat pada ibu dan anaknya ini dengan beberapa saran, yang harapan saya saran ini bermanfaat untuk ibu tetap melanjutkan puasa dan anaknya bisa memahami kalau ibunya pengen puasa. Sebelum kita masuk pada topik utama mengenai tips aman untuk puasa bagi orang yang sudah senior atau lanjut usia, untuk sahabat sehat yang belum subscribe, pencet dulu tombolnya. Saya memberi saran pada ibu dan anak, saya bilang ibu dan anak karena memang ini saling berkaitan, karena yang memaksa puasa ibunya dan anaknya tidak puasa. Jadi saya ingin yang sampaikan ini bisa dilakukan oleh ibu dan anak ini, sehingga puasa tetap berjalan dengan baik, tapi ibu juga tetap dalam keadaan sehat. Jadi semua sama-sama senang, anaknya senang, ibunya juga senang. Yang pertama saya sarankan pada ibu ini, yang pertama harus minum yang cukup. Memang standar kalau di literatur diberitahu kalau dalam kondisi puasa minum harus cukup. Standarnya 2 liter atau kurang lebih 8 gelas air minum. Pada waktu saya sarankan harus minum banyak, kurang lebih 8 gelas, ibu itu langsung bilang, ya nggak bisa lah Pak Dokter, kalau saya minum 8 gelas. Kalau saya minum 8 gelas ya saya bisa kembali muntah gitu. Terus saya tanya, ibu selama ini puasanya bagaimana minum airnya? Ya nggak banyak Pak Dokter, pokoknya minum secukupnya. Berapa cukupnya? Yang lebih 3 atau 4 gelas. Nah, ini hanya separuh dia ibu. Ibu ini minum air dan kelihatan ibu juga bisa bertahan puasanya. Tapi kelihatan pada waktu datang ya sore ya badannya kelihatan lemas. Dan saya melihat kemungkinan ibu ini dalam kondisi kurang cairan, dehidrasi. Waktu itu saya bilang, ibu, kalau ibu ini memaksa puasa, maka sebaiknya ibu harus minum kurang lebih 8 gelas. Memang kelihatan berat, tapi kan belum dicoba. Gini aja, nanti masnya ini yang menyiapkan air minumnya, ibu tinggal minum aja. Cara mengatur 8 gelas ini, kalau pada waktu sahur berbuka, pada waktu azan 1 gelas. Setelah sholat maghrib 1 gelas lagi. Nah, setelah sholat isya sampai mau tidur tambah 3 gelas lagi. Jadi pada waktu sore ini ibu harus menghabiskan air minum kurang lebih 5 gelas. Ibu itu langsung nyaut, Pak, kalau saya minum segitu ya nanti kencing. Gak apa-apa, dicoba dulu. Kita lihatin aja pengaruhnya minum 5 gelas ini dengan air kencing ibu. Nah, pada waktu ibu bangun pagi kurang lebih jam 3,
Kalau ibu memang sholat tahajud, bu, sholat tahajud, dia bilang sholat tahajud, maka pada waktu bangun langsung minum 1 gelas. Nah, ketika mendekati imsak, ibu tambah 2 gelas lagi. Jadi total pagi ini pada waktu hari ini pada waktu puasa buka sampai sahur itu kurang lebih 8 gelas. Bisa dicoba, Bu? Ya, Pak Dokter, dicoba. Kalau ibu ingin melaksanakan puasa, ibu harus minum 8 gelas. Ibu tinggal minum aja, nanti anaknya yang ini, masnya ini, mas namanya kebetulan namanya Bima, menyiapkan air kurang lebih 8 gelas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ibu kalau makan harus cukup gizinya. Jadi harus ada keseimbangan antara karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan vitaminnya. Untuk itu saya minta Mas jenengan harus menyiapkan makanan ibu yang cukup, ya seperti makanan biasa, hari-hari biasa, hanya mungkin porsinya untuk porsi nasinya mungkin dikurangi, tapi untuk gizinya dicukupi. Nah, kecukupan itu sama dengan makanan harian biasa, harus ada 4 sehat, 5 sempurna. Nah, jadi dimakan di samping ada sayuran, ada buah-buahan, ada ikan, ada telur, ada nasi, juga ditambah dengan susu, ulang itu. Nah, dari 2 ini yang ketiga itu makanan ini harus banyak seratnya. Dari kecukupan protein ini yang ketiga harus banyak serat. Nah, serat itu harus dicukupi dari karbohidrat kompleks. Nah, karbohidrat kompleks itu biasanya pada beras merah ada, kemudian bisa juga dari sayur-sayuran, dari buah-buahan seperti pisang, itu kan banyak seratnya. Ini tujuannya apa? Supaya makanan ini bertahan lama di perut sehingga rasa kenyang itu lebih lama. Bisa, Bu, makan seperti ini? Saya tanya langsung sama ibunya. Bisa, Dok. Mas, siapkan makanan untuk ibunya ini seperti yang saya bilang ini, ibunya siap makan. Kemudian yang keempat, ibu ini juga harus banyak gerak. Jadi setelah taraweh, luangkan waktu ibu jalan-jalan, mengitari kompleks rumah, kebetulan rumahnya ada kompleks perumahan, mengitari rumah atau mungkin dari musola ke rumah bolak-balik berapa kali, kurang lebih setengah jam lah. Kebetulan masnya di rumahnya juga ada treadmill, coba aja berjalan di treadmill itu aja, kurang lebih setengah jam aja. Jalan aja, Bu, gak usah lari. Ini supaya ibu tetap dalam keadaan bugar. Bisa, Mas, menemani ibunya kalau ingin jalan-jalan dari kompleks setengah jam. Siapa? Nah, anaknya juga siap, Bu. Jadi jenengan harus siap untuk menjalankan ini. Kemudian yang kelima, ibu ini juga harus istirahat yang cukup, tidak boleh memaksakan diri. Jadi kalau siang setelah duhur sampai asar sebaiknya ibu istirahat buat untuk tidur, jangan untuk aktivitas yang berlebihan. Apabila kondisi ibu itu terlihat kesal, capek, haus, bahkan mata berkunang-kunang kelihatan tidak kuat untuk puasa, ibu tidak perlu memaksakan diri. Jadi yang kelima yang saya sarankan kepada ibu, tidak perlu memaksakan diri. Ya nggak bisa, Dok, puasa kan wajib bagi yang mampu. Sedangkan ibu ini kan sudah lansia, sudah senior, tidak perlu memaksakan diri. Dalam agama ini boleh tidak puasa dengan mengganti dengan denda. Kemudian yang terakhir, yang keenam, ibu kalau puasa tidak boleh emosi, harus yang sabar. Saya nyampaikan ini kebetulan anaknya sebelumnya sudah telepon dulu. Pak Dokter minta tolong, ibu saya itu di rumah itu gampang emosi, kalau tidak dituruti emosi. Jadi minta tolong diberitahu supaya ibu lebih sabar lagi. Ya, saya sampaikan ini, saya bilang ibu harus sabar, tidak boleh gampang marah. Kalau ibu emosian, maka energi untuk kegiatan itu keluar untuk emosi, untuk marah. Jadi ibu akan gampang marah, gampang lapar, dan gampang haus. Jadi harus sabar. Begitu sahabat sehat semua yang saya sampaikan pada
Mas Bima dengan ibunya yang minta saran mengenai puasa bagi ibunya yang sudah lansia. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk sahabat sehat yang kebetulan usianya sudah lansia atau orang tuanya yang memaksakan diri untuk puasa ketika usia sudah lanjut. Cukup sekian info saya. Semoga kita bisa bertemu pada suasana lain. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.